وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa dan pendengar Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada. Selamat datang di program Tanyakan Pada Ahlinya, sebuah program yang diproduksi oleh Muslim Project X berkolaborasi dengan Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Dan tidak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Las Robani atas supportnya, atas dukungannya terhadap Muslim Project X. Dan tema menarik yang akan membersamai kita pada malam hari ini yaitu adalah bertanya, memahami, dan mengamalkan Al-Quran bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah M.A. Hafidhahullahu Ta'ala, yang dimana beliau merupakan dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Oleh karena itu kami mengajak Anda untuk bisa bertanya, berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz sesuai dengan tema kita pada malam hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0856 9378 6050 atau bisa juga via text message jika terkendala sinyal. Atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di tj.muslimproject.xyz/tanya. Dan Alhamdulillah telah membersamai kita secara virtual dari Jember, Jawa Timur, Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ahlan hayyakumullah. Bagaimana kabar antum hari ini Ustadz? Hayakumullah bayyakum. Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar antum semua? Alhamdulillah kami dan tim Muslim Project di Jakarta dalam keadaan sehat Ustadz. Alhamdulillah. Sudah siap untuk bisa menyapa dan bersua para pemirsa pada malam hari ini Ustadz? Hayakumullah. Taib, bismillah. Baik, pemirsa dan pendengar Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat dan siap menyapa dan juga bersua kepada kita semua pada malam hari ini. Dan seperti biasa, mengawali kegiatan live interaktif kita pada malam hari ini, marilah kita simak nasihat pembuka dari Ustadz. Oleh karenanya, kepada Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Yang telah memberikan kenikmatan terbesar. Kita tahu bahwasanya kenikmatan yang paling besar adalah ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba mengenal syariat Islam, ketika seorang bisa berislam. Ini adalah nikmat yang paling besar. Sebesar apapun kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang, kalau dia tidak mengenal Allah Azza wa Jal, maka semua tidak akan ada artinya. Karena kenikmatan itu akan berakhir. Cukup dengan datangnya kematian, maka seluruh kenikmatan sudah sirna. Jadi kenikmatan yang paling besar adalah hidayah. Namun yang harus kita sadari bahwasanya kenikmatan itu harus kita syukuri.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah, petunjuk, mengenal Islam, maka kita berusaha untuk menjaga keislaman. Karena nggak semua orang yang memiliki petunjuk mengenal Islam bisa istiqomah sampai akhir hayat. Ada orang yang menutup akhir hayatnya meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan Islam atau disebut sebagai murtad misalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah musibah yang paling besar. Nah, di antara cara bersyukur atau menjaga kenikmatan ini adalah kita belajar. Mempelajari agama Islam ini. Terus berusaha untuk menambah wawasan atau ilmu syariat. Agar jangan sampai kita tersesat. Dan sumber petunjuk itu adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai pedoman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Nah, kita berusaha untuk mempelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in cara membaca dan memahami maknanya. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Supaya kita enggak tergelincir. Karena setan itu enggak akan diam. Setan adalah sumber kesesatan. Sedangkan Al-Quranul Karim adalah sumber petunjuk. Nah, ketika seorang ingin mengkaji, ketika seorang ingin mempelajari, otomatis akan ada gangguan. Gangguan dari setan. Makanya disyariatkan bagi kita semua sebelum membaca Al-Quranul Karim, kita berta'awudz, berlindung kepada Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kita ingin membaca Al-Quran, maka kita berta'awudz, berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Karena memang setan itu akan mengganggu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, di antara bisikan setan atau di antara gangguan-gangguan setan adalah membuat seorang malas belajar. Karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan seseorang. Orang belajar ilmu bukan supaya dikenal sebagai seorang alim. Bukan supaya jadi seorang ustadz misalkan, tidak. Tetapi ilmu itu adalah bekal dalam perjalanan kehidupan ini. Kalau kita pengen menuju ke sebuah tempat, kita harus tahu alamatnya di mana. Kalau kita nggak tahu alamatnya, ya repot. Kita harus bertanya kepada orang misalkan. Nah, orang yang ditanya nggak tahu juga, tetapi dia sok tahu misalkan. Bisa tersesat, dia menyesatkan, kita yang tersesat. Tapi kalau kita dibekali ilmu misalkan, kita akan sampai pada tujuan. Ketika kita punya tujuan di sebuah tempat, kita mau ngapain? Kalau kita punya ilmu, kita akan mempersiapkan apa yang harus kita siapkan. Misalkan pengen camping. Ya, yang harus dipersiapkan misalkan seperti kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan masalah camping. Orang pengen ke pantai, mau ngapain? Mau berenang misalkan. Yang disiapkan nggak sama dengan yang ke gunung. Ini perjalanan di dalam kehidupan dunia. Lalu bagaimana ketika kita punya sebuah tujuan akhir, yaitu surga? Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadis, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Tahuilah sesungguhnya sesuatu yang ada di sisi Allah itu mahal. Sesuatu atau balasan yang akan Allah sediakan bagi orang-orang beriman itu mahal.
Ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya sesuatu yang ada di sisi Allah itu adalah surga. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang mahal, sesuatu yang istimewa, butuh perjuangan. Kalau di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, orang pengen ke pantai, ke gunung, dia harus tahu kemana arahnya, apa yang harus dia persiapkan. Lalu, bagaimana ketika seorang ingin menuju surga? Berarti dia harus belajar. Dia harus mengetahui. Terlebih ketika kita menyadari bahwasanya jalan menuju surga itu dipenuhi dengan berbagai macam rintangan. Di antaranya adalah setan. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Setan itu sudah berkemauan kuat, bahkan bersumpah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan itu sudah benar-benar ingin menghalangi setiap orang yang meniti siratal mustaqim. Orang kalau ingin ke surga, berkemauan kuat untuk meniti siratal mustaqim, setan pasti akan mengganggu. Dan dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan, setan akan mengganggu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya dia benar-benar akan mengganggu seseorang. Berarti kita perlu sabar di dalam menjalani kehidupan ini, perlu bersabar mempelajari agama ini. Di antaranya adalah mempelajari Al-Quranul Karim yang merupakan firman Allah, yang merupakan sumber petunjuk. Barakallahu fiikum jami'an. Ini yang bisa Anda sampaikan sebagai muqaddimah, dan Anda kembalikan kepada Raisul Jalasah. Tafadhal akhil karim, barakallahu fiik. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas nasihatnya Ustadz, nasihat yang menyentuh hati. Semoga apa yang Antum sampaikan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami mengingatkan Anda bahwasanya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya, berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz dengan tema berkaitan dengan seputar Al-Quran melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0856 9378 6050 atau bisa juga via text message bila terkendala sinyal. Kami tunggu pemirsa. Baik. Memasuki pertanyaan pertama pada malam hari ini Ustadz. Seseorang yang bertanya, Ustadz, bagaimana ulama mendefinisikan perbedaan antara ayat muhkamat, ayat yang jelas dan pasti, dan juga ayat mutasyabihat alias ayat yang samar atau butuh perenungan? Dan bagaimana sikap seorang muslim dalam menyikapi ayat mutasyabihat, Ustadz? Baik. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Yang dimaksudkan dengan ayat muhkamat itu adalah sesuatu yang sudah jelas. Muhkamat, ya kurang lebih adalah ayat yang sudah jelas maknanya. Tidak ada ihtimal atau kemungkinan lain. Adapun mutasyabihat, tasyabuh, mirip ya. Atau bisa diartikan maksudnya adalah sesuatu yang perlu penjelasan lebih. Ada juga yang mengatakan mutasyabihat adalah sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Kalau yang muhkam atau yang muhkamat itu sesuatu yang jelas. Kurang lebih intinya seperti itu, wallahu a'lam. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita adalah mengembalikan kepada ayat yang muhkam, sesuatu yang mutasyabih, yang maknanya belum jelas, dikembalikan kepada yang sudah jelas. Tetapi yang perlu kita sadari, Ibnu Abbas menjelaskan jenis-jenis tafsir ya. Kalau dilihat dari sisi manusia di dalam memahami ayat Al-Quran, itu kurang lebih ada 4 golongan atau 4 hal ya. Ada sebagian ayat Al-Quranul Karim yang dia itu difahami oleh setiap orang.
Artinya nggak boleh orang itu nggak faham. Artinya orang itu harus faham. Misalkan seperti fa'lam annahu la ilaha illallah. Tentang keesaan Allah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua orang harus faham dan harus mengamalkan seperti itu. Harus mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ada juga sebagian yang diketahui oleh orang yang ngerti bahasa Arab. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sebagian ayat yang hanya diketahui oleh para ulama, orang-orang tertentu. Yang terakhir adalah mimasta'tsarallahu bi'ilmihi. Sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya misalkan sebagian ulama memberikan contoh di antaranya adalah ahruful muqatta'ah. Alif lam mim. Artinya apa? Nah, sebagian ulama menafsirkan hadza mimasta'tsarallahu bi'ilmihi. Ini sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Atau misalkan tentang terjadinya hari kiamat. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ketika datang hari kiamat. Hari kiamat, kita tahu ciri-cirinya. Tetapi kapan terjadi? Secara mendetail. Nah, ini hanya Allah yang tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan terjadi kiamat, beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ya ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya ya semuanya nggak tahu. Jadi waktu terjadi hari kiamat, kalau kita membaca firman Allah fa idza ja'atis shakhah, ketika datang hari kiamat misalkan. Kemudian kita mencari tafsir kapan terjadi hari kiamat, ya nggak akan ada yang menyebutkan kapan terjadi hari kiamat. Kenapa? Mimasta'tsarallahu bi'ilmihi. Ini hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, ini merupakan mutasyabih. Mutasyabih, ayat yang memang tidak diketahui. Sikap kita sebagai orang beriman adalah ya kita mempercayai ayat-ayat yang mungkin belum jelas yang menurut kita, maka kita kembalikan kepada ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Tetapi tetap kita meyakini bahwasanya semua itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemudian seperti yang dilakukan oleh ahlul batil. Mengambil ayat-ayat yang kira-kira di situ mutasyabihat, belum jelas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menimbulkan kerancuan. Dan nggak boleh seperti itu. Nah kemudian tentang mutasyabihat itu juga sebagian ayat dianggap mutasyabihat oleh sebagian orang. Sesuatu yang mungkin nggak jelas. Tetapi ternyata itu muhkam atau itu adalah sesuatu yang sudah jelas menurut sebagian ulama yang lainnya. Atau terkadang sebagian orang mereka menjadikan ayat yang muhkam dianggap sebagai mutasyabihat. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan pemikiran dia. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Allah berfirman wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat orang-orang yang beriman wajah mereka itu bercahaya, berseri-seri, terlihat tampak senang. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabb mereka, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang meyakini bahwasanya Allah itu enggak akan bisa dilihat termasuk sampai nanti di hari kiamat. Sehingga mereka menganggap ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, terus bagaimana? Nah, mereka kembalikan kepada ayat yang muhkam untuk mereka. Seperti ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk melihat Allah. Allah berfirman, Qala lan tarani, walakin yanzur ilal jabali fa in istaqarra maka fasawfa tarani. Jadi Allah berfirman, Qala lan tarani. Kamu nggak akan bisa melihat aku.
Kemudian mereka beranggapan bahwasanya lan tidak akad di sini adalah yufidu ta'bid selamanya misalkan. Nah, wallahu alam, ini menurut sebagian orang. Intinya adalah sebenarnya sikap kita adalah ya kita meyakini bahwa semua ayat itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembalikan kepada ulama bagaimana para ulama mensikapi sebuah ayat. Mereka mengembalikan sesuatu yang mutasyabihat kepada yang muhkam, bukan dibalik seperti muhkam dianggap mutasyabihat kemudian dikembalikan kepada yang lainnya. Seperti itu. Wallahu alam, ini yang bisa ana jawab. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kami ucapkan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi saudara yang baru saja bertanya. Memasuki ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, Alhamdulillah sudah ada yang masuk dari via telepon. Kali ini ada dari Abu Yazid dari Jakarta. Assalamualaikum, Muslim Project X. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Abu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Ini Ustaz, izin bertanya, kapan makmum berdiri ketika dikumandangkan iqamah ya Ustaz? Karena ada kebiasaan di masjid kami, imamnya tuh sudah di dalam masjid, namun beliau muncul mendekati iqamah selesai. Gitu Ustaz, pertanyaannya. Syukran ya Ustaz, jazakallah. Wa jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fikum. Wallahu alam, ana belum tahu kapan seorang harus berdiri ketika dikumandangkan iqamah. Tapi yang jelas dikumandangkannya iqamah itu merupakan tanda bahwasanya sholat itu akan segera dimulai. Berbeda dengan azan. Kalau azan itu untuk memanggil, kalau iqamah berarti sudah saatnya. Seperti itu. Wallahu alam, secara mendetail kapan, apakah ketika seorang memulai berdiri ketika mendengarkan muadzin mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, atau ketika imam sudah berdiri di mihrab, wallahu alam. Intinya adalah yang namanya iqamah itu merupakan tanda seorang untuk segera bersiap-siap, seperti itu. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menjadi pemahaman baru bagi Abu Yazid yang baru saja bertanya. Baik Ustadz, memasuki pertanyaan selanjutnya masih dari via website. Seorang penanya bertanya, Ustadz, bagaimana konsep nasakh atau penghapusan hukum atau lafaz yang dijelaskan dalam tradisi tafsir? Dan bagaimana perdebatan ulama kontemporer mengenai keberadaan nasakh dalam Al-Quran, Ustaz? Taib. An-nasakh intinya adalah, kalau secara bahasa maksudnya ar-raf'u wal izalah. Mengangkat atau menghapus. Di dalam syariat adalah, maksudnya adalah ketika hukum yang pertama itu dihapus dengan hukum yang selanjutnya. Atau sebuah ayat dihapus dengan ayat yang lainnya yang turun setelah ayat yang pertama tadi. Dan ini berkaitan dengan hukum tentang halal, haram, dan sebagainya. Dan tidak berkaitan dengan masalah akidah sama sekali, nggak berkaitan dengan masalah akidah. Nggak ada ayat yang berkaitan dengan masalah keesaan Allah Azza wa Jalla, penciptaan langit dan bumi dan sebagainya, tiba-tiba mansuh gitu. Nggak mungkin. Atau misalkan tentang kisah nabi-nabi terdahulu, itu juga nggak berkaitan dengan yang namanya nasakh wal mansuh. Jadi intinya adalah an-nasakh wal mansuh itu berkaitan dengan sebuah hukum. Seperti itu. Adapun perdebatan ulama kontemporer, wallahu alam, ana kurang paham ya. Sebatas yang ana tahu, tidak ada dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyelisihi adanya nasakh wal mansukh, kecuali seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama, ada seorang bernama Abu Muslim Al-Asfahani rahimahullah, dan beliau ini sebenarnya bukan mengingkari adanya nasakh, tetapi di situ khilaf lafzi.
Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada ayat yang dihapus. Yang ada adalah pengkhususan atau at-takhsis. Misalkan ada sebuah hukum yang awalnya dibolehkan. Kemudian datang larangan. Misalkan khamr. Ayat yang pertama berbicara tentang khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dalam ayat itu nggak ada nas yang menunjukkan tentang tahrim, yang mengharamkan khamr. Tapi di situ dijelaskan adanya bahaya khamr itu lebih besar. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, meskipun manfaatnya ada. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara. Kalau sudah mendekati sholat, ya nggak boleh dalam kondisi mabuk seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amri syaitan fajtanibuh. Tinggalkan. Ya, jadi kata-kata fajtanibuh, suruh meninggalkan, itu menunjukkan at-tahrim, menunjukkan keharaman. Dan situ mutlak sudah, maksudnya ya haram. Kalau yang tadi berkaitan dengan masalah sholat, sebelum sholat jangan mabuk. Ya bukan berarti kemudian kalau setelah sholat gimana? Boleh. Ya wallahu a'lam. Yang jelas di situ nggak boleh. Ya. Nah, sebagian ulama atau Muslim Al-Asfahani mengatakan di situ ada takhsis. Pengharaman yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ayat tadi yang pertama mengatakan bahwasanya di situ tidak ada pengharamannya. Kemudian berikutnya nggak boleh ketika sebelum sholat, dan yang berikutnya nggak boleh secara umum. Nah di situ taksis, berarti hukum ini berlaku setelah turun ayat ini, yang sebelumnya belum berlaku. Jadi ada pengkhususan waktu. Ayat ini berlaku untuk seperti ini, ayat itu berlaku untuk seperti itu. Jadi nggak ada nasakh. Ayatnya tidak disebut sebagai mansukhoh atau terhapus. Wallahu alam. Tetapi jumhur ulama mengatakan ya ada, nasakh itu ada. Misalkan seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku melarang untuk ziarah kubur, sekarang ziarah. Nah, itu berarti kan ada nasakh dan mansukh. Kemudian juga dalam sebuah ayat Allah jelaskan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Jadi ketika Allah menghapus sebuah ayat, maka Allah akan menggantikan dengan yang lain, yang lebih bagus. Ya, intinya adalah yang nasakh mansukh itu ada. Adapun perdebatan antara ulama kontemporer, wallahu alam, ana belum pernah mendengar ya. Ada perselisihan tentang adanya nasakh kecuali Abu Muslim Al-Asfahani. Adapun selain Islam, orang Yahudi misalkan, mereka mengingkari adanya nasakh. Alasan mereka, karena kalau seorang mengatakan nasakh, adanya hukum atau ayat yang dihapus, menunjukkan atau seolah-olah menuduh Allah Subhanahu wa taala awalnya nggak tahu, kemudian karena tahu akhirnya dihapus. Nah, mereka mengingkari hal itu. Nggak mungkin Allah nggak tahu sesuatu kemudian setelah itu tahu, karena tahu sesuatu jadi ada ilmu baru kemudian dinasakh misalkan. Nah, makanya mereka mengingkari adanya nasakh, itu alasan mereka. Tetapi di kitab mereka sendiri, di kitab Taurat, itu ada yang namanya nasakh dan mansukh ada. Ada juga sebagian kelompok yang mengatakan, ya nasakh itu ada. Dan mereka mengatakan bahwasanya ilmu Allah itu terbatas. Awalnya nggak tahu, kemudian ketika tahu, akhirnya dihapus. Nah ini juga perkataan batil. Intinya adalah, ya nasakh itu ada. Karena memang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan hikmahnya bermacam-macam. Hikmahnya bermacam-macam. Ya karena untuk menjelaskan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika ada sebuah hukum yang awalnya berat kemudian menjadi ringan, itu menunjukkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan dari yang ringan menjadi tambah berat misalkan, maka ya di situ pasti akan ada menunjukkan bahwasanya ketika seorang mengamalkan sesuatu yang awalnya ringan menjadi berat, maka pasti akan ada tambahan pahalanya. Itu juga merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Seperti puasa. Awal disyariatkannya puasa itu kan berat. Jadi mulai puasa ketika malam hari sudah tidur, kemudian sampai maghrib. Ya, itu awal mula disyariatkan puasa seperti itu. Kemudian seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Ada yang mengatakan diwajibkan di situ maksudnya adalah ya diwajibkan sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan juga. Ada yang menafsirkan juga ya diwajibkan caranya juga. Sehingga untuk penafsiran yang kedua ini menganggap bahwasanya firman Allah setelah 2 atau 3 ayat selanjutnya Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Nah, dihalalkan bagi kalian di malam-malam bulan puasa. Di malam-malam ketika di dalam bulan puasa itu boleh seorang untuk mendatangi istrinya, ar-rafath ya, muqaddimatul jima, atau kemudian makan, minum, itu boleh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Nah, jadi ayat ini menghapus firman Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang dihapus adalah bagaimana atau kaifiyah puasanya. Tetapi wajibnya tetap wajib puasa. Nah, ini kan berarti kan lebih ringan. Ini merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ada yang sama. Maksudnya nggak lebih berat dan nggak lebih ringan. Di situ juga merupakan cobaan bagi orang beriman. Apakah mau nurut kepada perintah Allah, mau mengikuti perintah Allah atau tidak. Seperti tahwil qiblah. Kita awalnya kaum muslimin itu ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Nah, kalau orang-orang Yahudi ya nggak mau. Ya, orang Yahudi la ibrata fihim. Mereka nggak perlu dianggap. Pendapat mereka tentang naskah dan mansukh itu nggak perlu kita lihat. Gitu. Nah, tetapi sebagai seorang mukmin, apakah mau menerima perintah Allah atau tidak? Seperti itu. Intinya adalah naskah wal mansukh itu ada dan tidak ada khilaf antara kaum muslimin. Ya kecuali Abu Muslim Al-Asfahani rahimahullah. Adapun ulama zaman sekarang anak belum pernah mendengar, dan intinya an-nasakh wal mansukh itu berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan masalah akidah, tidak berkaitan dengan masalah kisah-kisah umat terdahulu. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari saudara yang baru saja bertanya. Memasuki pertanyaan selanjutnya Ustadz, masih dari pertanyaan yang masuk via teks. Ustadz, di era keterbukaan informasi saat ini, siapa saja yang berhak menafsirkan Al-Quran? Dan apa saja keahlian ilmu disiplin sebagai syarat seorang mufassir yang mutlak harus dimiliki seseorang sebelum menyampaikan penafsiran ke publik, Ustadz? Baik. Siapakah seorang mufassir hakiki? Tafsir Al-Quran maksudnya, bukan tafsir mimpi. Tafsir Al-Quran Karim, ya kita kembalikan kepada definisi. Apa sih tafsir Al-Quran itu? Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian sebagai mukjizat ya, dan merupakan petunjuk ya. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu Al-Quran Karim. Tafsir itu apa? Tafsir adalah menjelaskan Al-Quran tadi. Menjelaskan meskipun ya ibarah atau kalimat kata-kata para ulama bermacam-macam di dalam mendefinisikan tafsir. Tetapi intinya tafsir itu adalah menjelaskan apa yang Allah sebutkan atau menjelaskan firman Allah. Apa yang Allah inginkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itu yang namanya mufassir harus orang yang ahli, orang yang benar-benar mengerti. Mengerti hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim.
Misalkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Berarti seorang mufassir ya harus tahu ilmu bahasa Arab. Kalau orang nggak tahu ilmu bahasa Arab tiba-tiba menafsirkan Al-Quran, ya repot. Nggak mungkin, bukan repot, ya nggak mungkin. Gitu. Ya kan terjadi kesalahan. Misalkan orang menafsirkan Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah hari kiamat. Kalau Al-Qari'ah diartikan mu'annas dari qari, ya, wanita pembaca. Nah, kemudian ditafsirkan, ya nggak nyambung. Meskipun terkadang orang itu berusaha untuk disambung-sambungin, dipaksa gitu. Seolah-olah kelihatan nyambung aja gitu, padahal sebenarnya ya salah. Jadi ilmu bahasa Arab itu harus diketahui, harus dimiliki oleh seorang mufassir. Kemudian ilmu yang lain, misalkan seorang tahu bahwasanya Al-Quran itu merupakan dalil, petunjuk. Berarti orang yang ingin menafsirkan, dia harus tahu istidlal. Bagaimana cara berdalil. Nah, seorang harus memiliki ilmu usul fikih. Kemudian seorang juga perlu menguasai ilmu yang berkaitan langsung dengan masalah qiraat, misalkan. Masalah Al-Quran Karim itu sendiri. Atau seorang juga perlu mengetahui ilmu hadis. Karena nggak mungkin ada pertentangan antara Al-Quran Karim dengan hadis-hadis yang sahih. Nggak mungkin terjadi pertentangan. Berarti seorang juga harus memahami ilmu-ilmu hadis. Jangan sampai seorang nggak paham tentang ilmu hadis, akhirnya dia menafsirkan Al-Quran, ternyata hasil penafsirannya nggak sama dengan atau nggak sesuai atau kontradiksi dengan hadis yang sahih. Nah, intinya adalah kalau kita perhatikan para ulama, para mufassirin, ahli-ahli tafsir, seperti Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, rahimahumullah jami'an, atau para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki berbagai macam disiplin ilmu. Ya ilmu bahasa Arab otomatis. Kemudian ilmu usul fikih atau ilmu istidlal, bagaimana cara berdalil. Dan ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga ketika seorang ulama yang sudah memiliki berbagai macam disiplin ilmu, ketika membaca sebuah ayat, dia bisa faham. Tapi kalau orang nggak tahu bahasa Arab misalkan, atau nggak tahu usul fikih, nggak tahu misalkan ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan sebagainya, kemudian dia coba-coba menafsirkan Al-Quran, ini berbahaya, bisa terjatuh pada kesalahan. Nah terus ketika kita nggak memiliki disiplin ilmu yang banyak, lalu bagaimana sikap kita ketika kita ingin memahami tafsir Al-Quran? Nah, yang kita lakukan adalah kembali kepada para ahli tafsir, kembali kepada perkataan para mufassirin. Jadi bukan kita yang menafsirkan, tapi kita kembali kepada perkataan ahli tafsir. Nah, itu yang selamat. Jadi kalau pertanyaannya adalah kapan seorang dibolehkan untuk berbicara di depan publik, misalkan di depan umum. Ya kalau orang sudah bisa memahami perkataan para mufassirin, ya nggak apa-apa. Jadi bukan berarti dia yang menjelaskan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Tidak, tetapi dia menjelaskan perkataan para mufassirin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa jawab. Barakallahu fiikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru ataupun pengalaman baru bagi saudara yang baru saja bertanya. Memasuki pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Di saat kita dihina atau diremehkan, apakah saya boleh bilang, saya akan tuntut kamu di akhirat nanti? Tapi saya tidak dendam, karena dendam itu tidak dibenarkan. Mohon penjelasannya Ustadz. Taib. Ini berbicara tentang masalah akhlak ya. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi gangguan orang misalkan. Bolehkah kita memberikan peringatan? Misalkan dengan kata-kata seperti penanya tadi, saya tuntut kamu di akhirat misalkan. Apakah boleh? Wallahu a'lam, boleh-boleh saja. Meskipun kita nggak dendam, ya nggak apa-apa, boleh. Justru itu yang bagus seperti itu. Jadi kita melihat maslahat dan madarat. Hukum asalnya memang kita nggak boleh dendam.
kalau itu berkaitan dengan masalah pribadi. Dan contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan pendendam. Beliau mengajarkan kepada kita semua umatnya untuk berakhlak dengan akhlakul karimah. Bahkan ketika beliau diusir di Taif ya, ketika beliau berdakwah. Padahal beliau datang ke Taif itu dalam rangka untuk memberikan sesuatu yang paling istimewa, yaitu menyampaikan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka memperlakukan Rasulullah SAW dengan perlakuan yang paling buruk, paling jelek. Mereka berbaris, anak-anak kecil, para budak-budak dan sebagainya. Ketika Rasulullah lewat, mereka mencela, bahkan mereka melempari batu sampai melukai kaki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian datanglah malaikat, kemudian bertanya, gimana ini mau diselesaikan, mau diangkat gunung tadi, kemudian ditimpakan kepada mereka atau bagaimana? Rasulullah SAW nggak marah. Justru beliau mengatakan, bal arjullah ayukhrija min aslabihim an ya'budullah. Justru beliau berkeinginan atau berharap mudah-mudahan akan muncul dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada unsur dendam, nggak ada. Ini yang mesti kita berusaha ya sekuat mungkin untuk meniru beliau. Tetapi kalau kita melihat ternyata orang yang berbuat zalim tadi, kalau nggak diancam, dia akan terus berbuat zalim, ya nggak masalah. Kita nggak dendam, tapi kita kasih peringatan. Kita ingatkan, ini akan menjadi tanggungan kamu di akhirat misalkan. Saya akan tuntut kamu di akhirat misalkan. Jadi kalau pertanyaan boleh, wallahu alam boleh-boleh saja. Seperti itu. Dan seandainya kita nggak terima, kemudian kita mau menuntut di akhirat pun sebenarnya juga ya sah-sah saja. Bukan cuma di akhirat, bahkan di dunia pun juga boleh saja seorang minta hak dari kezaliman orang yang lain. Tapi kalau antum tadi mengatakan saya nggak dendam misalkan, atau misalkan antum memaafkan, tapi ucapan ini sekedar untuk memberikan peringatan kepada orang berbuat zalim, ya itu boleh dan itu bagus. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menjadi solusi ya bagi saudara Wardoyo dari Bandar Lampung yang baru saja bertanya. Memasuki pertanyaan selanjutnya Ustadz pada malam hari ini, pertanyaan dari Ibu Laila di Yogyakarta. Begini Ustadz, saya dulu orang yang mudah bergaul dengan siapa saja, super ramah. Tapi setelah saya ditegur Allah, saya mulai membatasi diri. Karena dengan sikap saya dulu banyak sekali keburukannya. Antara lain pura-pura baik meski hati jengkel, banyak gibah, dan banyak kesia-siaan di dalamnya. Yang ingin saya tanyakan, salahkah saya yang tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang menurut saya bisa mengotori hati saya? Saya tetap bersikap biasa, tapi kadang menghindar atau menjauh. Tapi menurut pendapat mereka, saya berhati kotor karena saya punya rasa dendam dan memutus silaturahmi karena penghindaran saya. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiikum. Tentang pergaulan. Islam merupakan agama yang sempurna. Dan di dalam agama kita diajarkan bagaimana cara kita bermuamalah terhadap sesama. Kemudian pertanyaan tadi, Ana ingin menjawab dari yang belakang dulu. Tadi bertanya tentang sikap teman-teman kita yang menganggap kalau kita ini dendam atau memutus silaturahim atau hati kita kotor dan sebagainya disebabkan karena sikap kita. Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwasanya ucapan manusia itu bermacam-macam. Jangan sampai kita capek ngurusin ucapan orang. Kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia itu nggak akan ada habisnya gitu. Kalau ternyata pernyataannya itu benar tentang kita, maka itu bisa kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Tapi kalau ternyata pernyataannya nggak benar, ya sudah. Jangan terlalu kita ambil pusing. Karena kalau kita terlalu sibuk memikirkan omongan orang, ya kita akan habis waktu kita, tenaga kita, psikologinya akan terganggu dan sebagainya. Wallahu alam. Yang pertama. Kemudian kalau kita dikatakan silaturahim, memutus silaturahim, insya Allah nggak memutus silaturahim. Silaturahim itu dosa besar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan la yadkhulul jannata qati'. Yang masuk surga seseorang yang memutus. Maksudnya memutus hubungan tali kekerabatan. Dosa besar. Tapi ya anti gak usah khawatir dituduh sebagai orang memutus tali silaturahim, karena silaturahim itu yang berkaitan dengan orang-orang yang ada hubungan kekerabatan. Kalau sesama teman, ya itu nggak disebut sebagai silaturahim. Kalau tali yang nggak ada hubungan tali kekerabatan itu nggak disebut sebagai rahim. Ya. Tapi ya sekedar mempererat ukhuwah gitu, persaudaraan. Jadi insya Allah tidak sampai memutus silaturahim. Nah kemudian ini juga introspeksi bagi kita semua. Emang sikap kita itu bagaimana? Kok bisa dikatakan seperti hati kita kotor? Jangan-jangan kita merasa biasa aja, menghindar. Tapi ternyata kita terlalu jaim. Maksudnya sikapnya terlalu terlihat angkuh misalkan. Nah ini perlu diperhatikan. Jangan-jangan kita memang kelihatan jaim gitu. Ya kalau kita bersikap biasa saja, ya sudah. Ya tetap ramah, biasa saja seperti itu. Jangan sampai terlihat angkuh. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama tadi, apakah salah ketika saya menghindar, membatasi dan sebagainya? Maka jawaban yang tepat adalah ya nggak salah. Justru kalau kita bergaul dengan siapapun, itu yang salah. Bahkan terlalu banyak bergaul dengan semua orang. Justru itu yang akan membuat hati kita kotor. Kita perlu membatasi. Dan kita perlu memilah dan memilih. Kalau kita sudah tahu sebagian teman, ketika kita bergaul dengan mereka, justru mengotori hati kita, ya kita harus menjauh. Kalau kita bisa mewarnai mereka, ya tetap kita bergaul dengan mereka, kita ingatkan mereka, kita nasihatin mereka. Kalau kita nggak bisa mewarnai mereka, justru kita yang terwarnai, ya maka kita harus menghindar. Apalagi tadi dijelaskan masalah mengotori hati, sampai ghibah dan sebagainya. Ini hati-hati, ghibah itu bukan perkara yang ringan. Dan di antara sebabnya adalah pergaulan dan pertemanan. Dan jangan dikira ketika kita diam, kemudian orang lain yang ghibah. Kita diam. Nah, diamnya kita, kalau kita setuju, maka kita bisa masuk ke dalam dosa tersebut. Kita ingat kisah kaum Tsamud di dalam surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha." Jadi kaum Tsamud mereka mendustakan. Kaum Tsamud bitaghwah dengan melampaui batas mereka, kekufuran mereka, kefasikan mereka, kezaliman dan sebagainya. Kemudian ada salah satu di antara mereka imba'atsa ashqaha. Ashqaha maksudnya orang yang paling celaka. Di antara kaum Tsamud adalah ashqiya, orang-orang yang celaka. Maksudnya nggak beriman, mereka adalah orang celaka. Ada satu di antara mereka yang paling celaka, ashqaha. Yaitu yang idzim ba'atsa, ketika bangkit dengan semangat, dengan segera. Untuk apa? Untuk menyembelih unta Nabi Saleh alaihi salam. Ini sebagian tafsir menyebut namanya adalah Qidar bin Salif, wallahu alam. Jadi Qidar bin Salif ini adalah orang yang menyembelih unta. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat selanjutnya, fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu ini jamak. Maka mereka mendustakannya. Mereka maksudnya adalah orang-orang Tsamud yang nggak beriman tadi. Fakadzabuhu, mereka mendustakan kembali kepada Nabi Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelihnya. Di situ kembali kepada naqah, kepada unta. Fa'aqaru, maka mereka menyembelih. Padahal yang menyembelih cuma satu, Qidar bin Salif, yang Allah sifati dengan ashqaha, yang paling apes, yang paling celaka tadi. Tapi Allah nisbatkan penyembelihan kepada semuanya. Fa'aqaru, maka mereka menyembelih. Kenapa? Karena Qidar bin Salif ketika menyembelih unta tadi bukan berdasarkan
semangat atau keinginan sendiri, tidak, tetapi berdasarkan kesepakatan semuanya. Nah, ini pelajaran yang penting bagi kita adalah ketika seorang la yubashir, tidak langsung berbuat kemungkaran, tetapi dia mendukung, mengiyakan, dapat dosanya. Nah, contohnya seperti pertanyaan tadi ada seperti ghibah. Nah, meskipun yang ghibah cuma satu orang, tapi yang lain yang nggak ghibah tapi ikut ngasih jempol, ngasih apa namanya tanda senang, senyum, ketawa dan sebagainya, itu masuk ke dalam ghibah juga meskipun dia nggak menyebutkan kekurangan orang lain. Nah, ini harus kita perhatikan. Berarti di dalam pertemanan ya kita harus perhatian. Memang kita harus memilah dan memilih. Kalau kita nggak memilah-memilih, semuanya dijadikan teman, yang penting kita kelihatan supel, humble dan sebagainya, nah ini nggak berbahaya. Ini justru yang bisa mengotori hati kita. Dan urusan tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Di dalam surat yang tadi, surat Asy-Syams ya, ayat sebelumnya, Allah jelaskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Mensucikannya di situ kembali kepada an-nafs. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan jiwa dan penciptaan jiwa, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan jalan yang jelek dan jalan yang baik. Kemudian Allah jelaskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses orang yang mensucikan jiwanya. Kebersihan jiwa itu harus diperhatikan karena itu berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan kesuksesan dalam kehidupan ini. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang yang mengotori hatinya. Kalau kita setiap hari perhatian terhadap raga, terhadap anggota badan, mandi, kemudian mencuci baju dan sebagainya, kebersihan badan kita perhatikan, maka kebersihan jiwa itu harus lebih diperhatikan lagi. Karena ini sudah menyangkut kesuksesan dan kegagalan dalam kehidupan ini. Nah, di antaranya adalah urusan pertemanan. Kita harus mencari teman yang bisa membantu kita untuk mensucikan jiwa ini. Ada salah seorang ulama namanya Ibrahim Al-Akhwas kalau nggak salah. Beliau menjelaskan dawa'u al-qalbi khamsatu asya. Obatnya hati itu ada 5 perkara. Ada 5 hal. Nah, di antaranya adalah mujalasatus shalihin. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Dengan orang-orang yang baik. Secara zahir tentunya. Karena kita nggak bisa mengetahui isi batin seseorang. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang baik, kemudian orang yang soleh, taat beribadah, mereka yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melembutkan hati, maka kita berusaha untuk menjaga pertemanan itu. Kalau ternyata orang-orang terdekat kita, teman-teman yang kita suka, kita sayang, mereka bukan orang-orang yang soleh, maka kita berusaha untuk mengingatkan mereka. Nah, kalau ternyata nggak bisa, ya sudah, ya gimana lagi? Perlu jaga jarak. Sebisa mungkin. Tapi tanpa ada perasaan ujub. Perasaan sok alim. Perasaan saya sudah soleh, saya nggak level bergaul dengan yang nggak soleh. Misalkan, itu bukan seperti itu. Itu berbahaya juga. Hati-hati dengan jebakan setan. Tujuan kita memilah dan memilih teman supaya menjaga kebersihan hati kita. Itu kebutuhan kita. Dan mujalasatus shalihin, berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh merupakan salah satu obat bagi hati kita. Ya, di antaranya yang sebab yang lainnya seperti qiraatul Quran bitadabbur, membaca Quran dengan tadabbur. Kemudian menjaga perut ya. Kemudian misalkan banyak berpuasa, itu juga termasuk salah satu yang bisa membantu untuk membersihkan hati. Wallahu alam, itu yang bisa Anda jawab ya. Intinya adalah sikap Anda tidak salah, justru yang salah adalah ketika seorang tidak memperhatikan urusan pertemanan, semuanya dianggap sama. Nah, itu ya justru yang salah seperti itu. Wallahu alam, barakallahu fiikum.
Kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan dari Ibu Laila ya dari Yogyakarta. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang mau bersampai kita pada malam hari ini Ustadz. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Antum atas waktu yang telah diluangkan untuk bisa menyapa, bersua dan menjawab pertanyaan dari para hadirin pada malam hari ini. Semoga apa yang Antum sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dan menjadi ilmu jariah bagi Antum sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, jazakum khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada. Itulah tadi kegiatan Tanyakan pada ahlinya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Nasrullah MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Las Robani atas dukungannya dan juga supportnya terhadap Muslim Project X. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Tanyakan pada ahlinya di YouTube Muslim Project X, di Surau TV dan channel Ar-Rahmah di sesi berikutnya. Kami dari studio Jakarta pamit undur diri. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.